Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi jamain. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita bersama sehingga kita dapat laksanakan perkuliahan pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan buat Nabi besar kita, yakninya Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, saya Navita Sari, NIM 20 30 30 40 35 akan membacakan materi tentang artikel ilmiah. Pengertian artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah merupakan tulisan yang ilmiah dapat berbentuk artikel, ulasan maupun artikel penelitian dari laporan. Hasil penelitian yang ditulis kembali oleh para penulis untuk mempublikasikan dalam bentuk jurnal bereputasi. 2. Sistematika penulisan artikel ilmiah. Secara umum, sistematika penulisan artikel ilmiah hampir mempunyai kesamaan satu sama lain. Variasi antara satu dengan yang lain selalu ditemukan, misalnya dalam susunan bab. Secara umum, sistematika penulisan karya ilmiah merupakan urutan sebagaimana disampaikan di bawah ini. Pertama, judul. Judul artikel yang baik bersifat singkat, jelas, informasi, serta tidak bertele-tele dalam mengarah pada topik yang dibahas. 2. Abstrak dan ringkasan. Penggambaran artikel secara keseluruhan, mulai dari latar belakang, tujuan manfaat, metode, teori, hasil, dan kesimpulan secara ringkas dan singkat. 3. Pendahuluan. Pendahuluan di sini berisikan latar belakang, tujuan, manfaat, dan hasil dari penelitian terdahulu. Dengan begitu, arah dari artikel sudah jelas. Selanjutnya, metode. Metode menjadi alur di mana penelitian harus memperoleh data yang sesuai. Kemudian, sebagai alat analisis terkait bahan-bahan yang dikumpulkan. Dengan begitu akan lebih mendetail tentang sejauh mana pembuktian antara teori dan realita. Teori realita tergantung jenis data kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya, hasil penelitian. Hasil penelitian merupakan data yang dapat disajikan dalam bentuk tabel atau grafik serta gambar. Hasil ini menginformasikan temuan dari penelitian yang dapat dilakukan. Hasil harus relevan dengan tujuan penelitian serta yang menjadi latar belakang melakukan penelitian. Hasilnya akan sesuai dengan hipotesis atau tidak. Selanjutnya, diskusi. Pada bagian pembahasan lebih menguasai tentang teori yang digunakan serta perbandingan dengan penelitian sebelumnya. Tidak hanya itu, pada bagian pembahasan juga mengimplikasikan temuan yang dapat untuk dijadikan referensi ilmu pengetahuan. Dengan begitu, informasi yang disampaikan akan lebih dalam. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisikan penegasan secara keseluruhan tentang apa yang menjadi pokok pembahasan dalam artikel. Dengan begitu, pembaca akan lebih memahami isi artikel dengan jelas dan lengkap, sehingga tidak menimbulkan ketidakseimbangan dengan apa yang diperoleh. Selanjutnya, ucapan terima kasih. Ucapan ini ditunjukkan untuk para tim yang sudah bekerja sama dalam proses pembuatan artikel, baik kesediaan data maupun teknis lain. Daftar pustaka. Daftar pustaka berisikan referensi yang diambil oleh penulis. Dengan begitu, sumber yang didapat jelas serta bisa ditunjukkan kebenarannya. Daftar pustaka ini dibuat serinci mungkin agar apa yang ditulis mampu menjadi bahan pertimbangan dalam khasanah ilmu pengetahuan. Penulisan daftar isi pun berdasarkan
sistem apa? 3. Strategi penulisan artikel ilmiah. Rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu merupakan bekal utama di dalam rangka penulisan karya ilmiah. Seseorang memiliki rasa ingin tahu terhadap sesuatu masalah dalam bidang tertentu, cenderung akan menikmati, mengikuti informasi tentang bidang tertentu yang akan muncul ide-ide untuk merespon informasi dalam karya bentuk ilmiah. Selanjutnya, motivasi penulisan. Rasa ingin tahu saja tidak cukup menghasilkan sebuah karya ilmiah, tapi seseorang harus memiliki motivasi yang kuat untuk menulis. Biasanya akan muncul rasa takut untuk menulis, khawatir tulisannya tidak dianggap tidak bermutu, akhir muncul rasa malas sehingga ide-ide yang pernah muncul akan hilang. Begitu saja. Oleh karena itu, motivasi menulis akan membuat lebih terkenal orang lain, akan memudahkan dalam meningkatkan karir dan bisa menjadi hobi. Selanjutnya, membuat kerangka tulisan. Yang ide munculnya setelah membaca banyak artikel, segera dituangkan dalam rangka atau harus besar, dan segera ditulis agar ide tersebut tidak hilang atau berubah. Ide yang tertulis lama dipikirkan tetapi tidak dibuat kerangka cenderung akan segera berubah sehingga tidak akan menghasilkan pemikiran yang fokus. Kerangka yang berasal dari laporan hasil penelitian akan lebih mudah dibuat daripada yang berasal dari opini. Selanjutnya, menulis naskah artikel. Bila kerangka sudah mantap, disarankan segera melakukan penulisan naskah ilmiah. Menulis naskah artikel tetap dilakukan dengan mentaati aturan-aturan karya ilmiah. Hasil tulisan harus selalu diteliti kembali sebelum dikirim kepada penyelenggara seminar atau pengelola jurnal, karena kemungkinan masih dapat kesalahan yang mengakibatkan naskah belum layak dimuat sebagai karya ilmiah. Selanjutnya, mengirimkan naskah karya ilmiah setelah yakni naskah artikel untuk proceeding dan jurnal siap. Maka langkah terakhir adalah mengirimkan naskah kepada panitia seminar atau konferensi atau simposium kepada pengelola jurnal, baik melalui pos maupun melalui email. Ada 3 cara kemungkinan naskah dikirim, yaitu diterima tanpa perbaikan oleh penulis, diterima dengan perbaikan, atau ditolak untuk dimuat. Bila diterima tanpa perbaikan, maka naskah segera diperbaiki sesuai dengan permintaan dan segera dikirim kembali. Naskah yang dimuat dalam proceeding dikenai biaya bersama dengan biaya yang seminar untuk pemakalah. Sedangkan naskah yang dimuat dalam jurnal ada yang mengharuskan biaya konstruksi pembuatannya dan ada yang tidak diminta biayanya. 4. Pembahasan artikel ilmiah. Karya ilmiah ditandai dengan pilihan kata yang bersifat impersonal. Hal ini berbeda dengan teks lain yang bersifat non-ilmiah, semacam novel atau cerpen yang mengarangnya bisa beraku, kamu, dan dia. Kata ganti yang digunakan dalam karya ilmiah harus bersifat umum, misalnya penulis atau penelitian. Selanjutnya, karya ilmiah menghindari penggunaan kata dan kalimat yang bermakna ganda. Karya ilmiah masyarakat ragam yang memberikan keajengan dan kepastian makna. Dengan kata lain, bahasa yang digunakan itu harus reproduktif. Ragam bahasa yang digunakan karya ilmiah harus lugas dan bermakna denotatif. Makna yang terkandung dalam karya-karyanya harus diungkapkan secara eksplisit untuk mencegah timbulnya pemberian makna lain. Selanjutnya, dalam karya ilmiah banyak terdapat definisi atau batasan dari kata atau istilah-istilah yang digunakan.
Misalnya, jika dalam karya itu digunakan kata seperti frasa atau klausa, maka penulis itu harus lebih dulu menjelaskan arti kedua makna itu sebelum ia melaksanakan pembahasan yang lebih jauh. Hal itu penting dilakukan untuk menyamakan pemaknaan lain oleh pembaca terhadap maksud kedua kata itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.